episode dibuka tepat setelah momen ciuman itu. Suasananya jadi sedikit canggung, tapi manis banget pemirsa. Hasegawa, yang nama aslinya ternyata Soma, jadi kelihatan agak nggak percaya diri. Dia jujur ke Sion, bilang kalau dirinya itu nggak gampang bergaul, nggak ramah, dan sifatnya masih kekanak-kanakan. Dia takut banget kalau Sion yang jiwanya udah dewasa itu lama-lama bakal lebih tertarik sama cowok lain yang lebih supel kayak Umino. Duh, lucu ya. Ternyata seorang Hasegawa bisa insecure juga. Tapi Sion dengan cepat menenangkan hatinya. Dia bilang ke Hasegawa kalau itu nggak mungkin terjadi. Sion ngingetin kalau selama 12 tahun di masa depannya, yang ada di pikirannya itu cuma Hasegawa seorang. Dia bahkan nggak yakin bisa jatuh cinta sama orang lain lagi. Wah, dengar jawaban itu, Hasegawa langsung senyum deh. Karena suasana udah mulai cair, Hasegawa pun memberanikan diri minta sesuatu yang super gemesin. Dia pengen panggil Sion pakai nama depannya, Sion. Katanya sih, dia cemburu karena Umino juga panggil Sion pakai nama depannya di kelas. Begitupun sebaliknya, dia juga pengen dipanggil pakai nama depannya Soma. Aduh, ada-ada aja ya cemburunya anak SMA. Awalnya Sion malu-malu banget pemirsa. Dia bilang nggak bisa, terlalu memalukan. Tapi Hasegawa terus bujukin dia dengan lembut. Akhirnya, dengan wajah merah padam, Sion pun manggil dia Soma. Mereka berdua jadi sama-sama salah tingkah. Lucu banget ya pasangan ini. Keesokan harinya di sekolah, Sion langsung dong cerita ke sahabatnya, Mitsuki. Pas Mitsuki dengar mereka udah ciuman, dia heboh banget. Mitsuki bilang, selama mereka belum pacaran resmi, mereka berarti bebas mau ngapain aja, termasuk ciuman. Dia juga yang paling semangat nyuruh Sion buat ngajak Hasegawa kencan di hari libur. Entah itu belanja, nonton film, atau ke taman hiburan. Tapi, namanya juga hidup di dunia nyata ya pemirsa. Nggak cuma cinta-cintaan aja, obrolan mereka kepotong sama urusan sekolah, yaitu survei jenjang karier. Nah, dari sinilah Sion jadi ingat sesuatu yang penting dari masa depannya. Dia ingat kalau di dunianya yang asli, Hasegawa alias Soma itu bakal kuliah di luar negeri. Sion jadi kepikiran deh. Sion pun langsung nanya soal rencana kuliahnya itu. Hasegawa kaget. Kok Sion bisa tahu? Sion bilang di dunianya dia dengar dari rumor. Di tengah obrolan serius itu, Mitsuki datang dan dengan isengnya langsung ngatur jadwal kencan buat mereka hari Minggu. Nggak tanggung-tanggung. Mitsuki ngajak Sahara juga biar jadi kencan ganda. Tibalah hari Minggu. Mereka berempat pergi ke taman hiburan. Awalnya Sion sama Hasegawa masih agak canggung jalan bareng di depan teman-temannya. Hasegawa bahkan jujur kalau dia sebenarnya pengen banget pergi berduaan aja sama Sion. Dengar itu, hati Sion langsung meleleh lagi dong. Mereka pun main bareng, ketawa bareng. Pokoknya kelihatan bahagia banget saat para cowok pergi beli es krim. Mitsuki ngobrol dari hati ke hati sama Sion. Dia bilang, Sion yang sekarang ini kelihatannya jauh lebih bahagia dan lebih banyak tertawa. Mitsuki jujur kalau dia seneng banget dengan kehadiran Sion versi dewasa ini di dunianya. Persahabatan mereka ini emang tulus banget ya pemirsa. Setelah itu, Mitsuki dan Sahara sengaja misahin diri, ngasih kesempatan buat Sion dan Hasegawa buat berduaan. Mereka pun akhirnya nonton film bareng. Setelah selesai nonton, Hasegawa yang peka ini sadar kalau Sion kayaknya nggak terlalu menikmati filmnya. Dengan lembut, dia nanya apa Sion beneran suka sama film tadi. Akhirnya, Sion jujur kalau dia sebenarnya udah pernah nonton film itu di dunianya yang asli. Momen inilah yang jadi titik balik di kencan mereka. Pemirsa, Hasegawa bilang, dia nggak mau Sion bohong atau pura-pura seneng di depannya. Dia pengen Sion jadi dirinya sendiri. Lalu, dengan tatapan yang dalam banget, Hasegawa bilang sesuatu yang romantis abis. Dia janji, kalau selama 12 tahun ke depan, dia bakal berusaha jadi cowok yang lebih baik, biar dia pantas bersanding dengan Sion versi dewasa nanti. Dia mau Sion membuat banyak kenangan indah bersamanya di dunia ini. Dengar janji semanis itu, Sion tentu aja terharu banget. Dia merasa sangat bahagia dan berharap bisa selamanya tinggal di dunia ini bareng Hasegawa. Tapi, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama pemirsa. Sepulang dari kencan ganda, Kaoru sudah menunggu Sion. Karena Mitsuki tidak bisa dihubungi, Kaoru ingin membahas sesuatu hal yang penting, yaitu soal apa yang sebenarnya jadi pemicu Sion bisa kembali ke masa depan. Dan disinilah rahasia terbesarnya terungkap. Kaoru ngejelasin kalau pemicunya itu bukanlah sekadar pacaran atau ciuman. Pemicu sebenarnya adalah saat pengakuan cinta Sion berhasil. Maksudnya, saat Sion menyatakan cinta dan Hasegawa menjawab iya,
Aku juga suka kamu. Saat itulah Sion bakal langsung terlempar kembali ke dunianya. Sion langsung teringat kejadian di perkemahan. Waktu Hasegawa hampir aja ngebalas perasaannya, saat itu dia memang hampir kembali. Ternyata firasatnya selama ini benar. Nggak cuma itu, Kaoru juga mulai menyalahkan Sion. Dia bilang, dunia tempat Sion berada sekarang ini tercipta karena sebuah kutukan. Ini bukan dunia yang seharusnya Sion masuki. Kaoru bilang, kehadiran Sion udah mengubah takdir banyak orang, teman-temannya, orang asing, dan bahkan takdir persahabatan Kaoru dengan Mitsuki yang sekarang pecah. Kaoru dengan dinginnya minta Sion buat nggak egois dan nggak merusak hidup orang lain cuma demi mengulang cinta pertamanya. Kata-kata Kaoru itu benar-benar jadi tamparan keras buat Sion. Dia jadi sadar kalau keegoisannya untuk tetap tinggal di dunia ini mungkin membawa dampak buruk buat orang-orang di sekitarnya. Dan ketakutan terbesarnya pun jadi kenyataan. Saat di sekolah, Sion gak sengaja dengar percakapan Hasegawa dengan gurunya. Hasegawa bilang dia mau mengubah pilihan universitasnya. Dia gak jadi kuliah di luar negeri dan memilih universitas di dalam negeri aja. Sion hancur banget pemirsa. Dia sadar dialah penyebab Hasegawa mengubah masa depannya yang cemerlang. Dia merasa sangat bersalah. Di sisi lain, guru juga memberitahu Mitsuki kalau lembar survei karier milik Sion masih kosong. Seolah Sion sendiri nggak punya masa depan di dunia ini. Akhirnya, setelah merenung panjang, Sion mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan yang sangat berat dan menyakitkan. Sion mengajak Hasegawa ke suatu tempat terlebih dahulu, sebelum pulang sekolah. Dengan hati yang mantap, tapi hancur, Sion menatap Hasegawa dalam-dalam. Dengan suara yang sedikit bergetar, dia bilang, "Aku suka sama kamu." Lalu dia melanjutkan, "Aku mau kamu pacaran sama aku." Sion sengaja melakukan ini. Pemirsa, dia sengaja memicu syarat itu. Dia mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi mengembalikan masa depan Hasegawa seperti semula. Episode ini pun ditutup dengan adegan Sion yang dengan berani menyatakan perasaannya sambil menanti takdir apa yang akan terjadi selanjutnya. Wah, kira-kira Sion bakal beneran kembali ke masa depan nggak ya? Makin bikin penasaran kan, pemirsa? Kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya.